Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Gimana ini Mbak? Sampean kenapa Mbak? Kelihatannya susah sekali. Apa yang disusahkan? Kenapa kok bingung? Oh, bukan orang tua kandung kan? Itu bukan orang tua kandung sampean berarti. Berarti kan tetap dirawat sama dia kan? Ya dirawat, dulu nenekku masih hidup, nenekku yang merawat dia kayak gak suka bukan yang ngadopsi bapak, bukan dia. Yang adopsi bapak maksudnya? Bapak saya kan dulu tahu saya itu, ibu saya ngelahirin saya itu di bawah jembatan di Bungurasi sana, Mas. Oh. Terus karena ibuku nggak mampu, akhirnya aku dikasih ke bapak kan lagi bangun terminal Bungurasi itu. Oh. Akhirnya saya dikasih ke bapakku, dibawa pulang ke Ngawi. Berarti kayaknya ibuku nggak seneng gitu. Terus kata ibunya bapakku diurusin sama dia sampai aku umur 10 tahun. Terus? Bapakku meninggal. Oh. Nenekku meninggal. Terus ganti bapakku yang ngurusin sama budeku. Kayaknya kata budeku kan nggak punya anak. Katanya mamaku itu kayak selalu berusaha untuk membunuh saya. Pernah diikat di kamar mandi, tinggal ke pasar itu kaki tangan saya diikat, terus mulut saya disumpel sama itu dimasukin ke kolam kamar mandi itu. Waduh. Airnya dinyalain itu. Pernah itu. Sampai sekarang kok nggak ada ini sama sekali. Terus sekarang saya tanya, sebenarnya keinginan sampean kepada mereka itu bagaimana? Keinginan saya kan gini, ibu saya itu nggak punya anak, Mas. Maksudku, udah kamu manut saya gitu, manut anak gitu. Kan dia nggak muda lagi kan, nggak kuat lagi seperti dulu. Toh nanti kalau misalnya tua kan anak yang ngurusin, maksud saya seperti itu. Tapi kok malah di kampung kayak menyebar kejelekan, maksudnya nggak pernah ngirim lah. Terus kalau saya nggak ngirim, dia tuh makan dari mana? Dia janda nggak kerja. Terus buat ngurusin anak, saya logika loh Mas. Aku ninggal anak di situ. Terus kalau saya nggak ngirim anak saya itu makan apa sekolah? Siapa yang ngasih bayaran? Terus dia makan tiap hari dari mana kan? Harusnya orang yang diajak ngomong itu juga harus berpikir logikanya seperti ini gitu. Masa iya dia nggak ngirim uang kok dia bisa makan, bisa belanja, kan harusnya seperti jangan nyalain yang dirantau gitu. Dari 2007 kayak nggak ada puas-puasnya, dibela-belain, dia kembali di luar negeri. Saya di Hongkong saya 8 tahun. Majikan saya sampai bilang gini, kamu nggak punya anak di rumah, sudah nggak usah pulang di sini aja, tak rawat di sini. Kamu punya anak gimana? Saking dia apa-apa saya cerita ke masjid.
Ibu tiri ya. Ngerasain orang. Jadi Iya, Mas. sebenarnya yang rawat sampean itu simbah ya. Yang Orang tuanya, angkat itu. orang tuanya bapak angkatnya sampean. Iya. Tapi sampean sama bapak angkat masih oke. Bapakku meninggal. Oh, berarti sudah habis. Iya. Bapakku meninggal itu karena shock, Mas. Karena tahu saya diceraiin sama saya berdua itu. Dia shock karena surat cerainya sampai ke tangannya. Dia kaget, koma 3 hari terus meninggal. Oke, berarti sekarang sudah habis ya, sampean sudah nggak ada ibu ya. Taruhlah ibu itu ibu tiri lah. Oke, ibu sambung yang sebenarnya yang ganti sama sampean itu bapak sama mbak kan? Iya, bapak sama mbak. Oh ya sudah. Ya sudah, dikirim sebisanya aja. Kasih 500, kasih 500, kasih 1 juta wes, sampean nggak usah mikirin aneh-aneh. Selesai. Saya kasih 1 juta, Mas Andro. Ya sudah wes, cukup. Belum ada sebulan udah habis tuh, Pak. Ya, HP-nya nomornya diganti, terserah, yang penting nomor rekening sudah ada sama dia, HP diganti aja biar nggak bisa nyari. Oke? Setiap hari ngomongnya muka-muka mati di sana, harus biarin mati di sana. Ya, amin, alhamdulillah, amin, alhamdulillah. Selalu gitu loh, Mas. Ya nggak apa-apa, amin, alhamdulillah, matur sembah nuwun dongane. Dia bukan ibu kandung. Artinya kalau bukan ibu kandung itu ndonga sampai model piye yang mati dia cepet. Oke? Sampean cuman berdoa saja, ya Tuhan, semoga ibu tiri saya dapat hidayah. Sampean fokus sama kerjaan. Ada cowok yang bisa disenengin di Hong Kong, yang ada yang nyenengin ya sudah dinikahin. Jadi disenengno awake, pengen jajan opo, pengen mangan opo, nomornya ganti aja. Udah gampang itu wis. Bisa Saya masalah di situ, Mas. Gimana? Siapa? Anakku di situ. Bojone sampean ada nggak? Aku juga dicerai, Mas. Nah, terus anak saya tanya. Anaknya umur berapa? 18. Anaknya umur 18, anaknya sampean. Iya. Iya wis gede lho, wis iso golek duit. Sekolah, Mas. 18 iku jek sekolah kelas berapa? Pas 3 SMA. Kemarin tuh nggak naik. Terus ya dikosin loh. Ya kan. Udah kos, tapi direcokin terus, didatengin kos-kosan. Oh. Ya sudah lah. Bingung dia juga. Gak usah bingung, ya pergi lagi yang jauh. Ah, lulusnya kapan kan? Bulan ini lulus kan? Iya, dia belum Mas, tahun lagi. Dia kan baru kelas 2 ini. Pindahlah kos-kosane. Kan tahu. Dia mau ikut bapaknya kandung. Saya bilang ya udah pilih sono. Tapi kamu kalau udah ikut bapak kandung, jangan minta apa-apa ke ibu. Ya, gitu. Oh ya nggak apa-apa, dia ya minta nggak apa-apa. Ibu ngasih tapi kamu nggak boleh minta sama ibu, minta bapakmu. Karena dia 18 tahun loh, nggak ngurusin anak. Iya gini loh mbak. Sekarang datang mau ngurusin anak, tak serahin toh Mas. Mau gimana itu kan Bapak iya bapak ya jadi gini loh mbak. Yang makanya kalau misalnya kamu mau ikut bapakmu, kebutuhannya kamu ikut bapak, ibu nggak bisa ngasih kayak selama kamu ikut ibu. Yo nggak usah, namanya laki-laki yang golek dewe loh. Apalagi kamu udah besar, ya, iya. Jadi seperti kalau kamu udah lepas dari ibu, kamu kerja di Jakarta, ya udah mikirin hidupnya sendiri, ibu juga mikirin ibu sendiri. Iya wes ngono. Minta boleh, tapi kan nggak harus yang bulan gitu. Minta ya wes sak senenge ibu ngasih gitu aja loh. Oke. Ya udah gitu. Iya wes harus gitu. Dia kata aku mau dibelain bapaknya sono, bapakmu kalau penguliahin masalah kayak. Oh iya. 18 tahun nggak urusin, mau makan sendiri aja nyangkut di tenggorokan enggak. Mau nguliahin anak.
Ya nggak apa-apa, biarin aja. Ya kalau terlalu ngalem ya kayak gitu. Jadi gini, satu-satunya cara adalah sosial media dan nomor telepon semuanya sampean ganti. Biar hidup sampean jauh lebih tenang. Bisa dipahami nggak? Oke. Jadi banyak yang kayak gini, orang yang sebenarnya sudah merasakan ngasih semuanya kepada siapa keluarganya, tapi ternyata tambah dimanfaatin dan tambah direct, ya sudah hilang kontaknya, hilangkan semuanya. Kalau mau HP nggak usah diangkat, atau ambil HP satu lagi, kan HP murah tuh, HP yang Indonesia murah-murah itu kan, yang 800 Hongkong dolar, 1.300.000 saya juga punya kok HP-nya. Beli di Indonesia Samsung lumayan kok, 1.300.000. Jadi ini yo bagaimanapun ceritanya, intinya sampean harus ngelonggarno pikiran ben gak direcoki siapapun. Namanya anak kan, kalau nomornya ada di satunya kan tah diangkat tah enggak. Ya garek sampean tego-tegoan apa ora, nek sampean iso belajar tego ya tego. Tonton channelnya Deddy Corbuzier yang saya ajarin jadi penjilat itu loh. Jadi kita harus kejam supaya baik. Halo? Iya, ya Mas. Sampean tonton, nanti tak kirim linknya untuk bisa jadi kejam. Ya. Agar mereka sukses dan kita tidak terganggu banyak hal. Majikan sampean baik. Biasa, Hongkong itu kalau majikan rese, keluarga baik. Keluarga rese, majikan yang baik. Wolak-walik kayak gitu. Wis, kalau aku majikan sampean baik, selesai wis, kau tim. Enek sing seneng ambek sampean ya ndang digas. Wong Hongkong nek wis bubar nikahan mesti biasanya bingung. Nek enek sing gelem sampean oke ya sudah. Jangan sama yang nggak kelihatan oleh mata ya. Online itu wis nggak jelas. Alhamdulillah selama di luar negeri nggak kayak gitu keluarga, cuma mikir untuk keluarga. Kalau ada yang jelas, saya punya adik kandung kembar kan. Terus? Saya urusin dari kelas 1 SD sampai SMP. Sekarang tak dulu kerja dulu, maksudnya biar ngerasain uang hasil sendiri. Saya tanya, uang sampean dibuang di terminal kok punya adik dari mana itu? Saudaraku 8 itu nyebar semua. Terus ibuku itu ceritanya nikah lagi dapat anak kembar. Loh, ibu sing asli? Iya. Wah, rawat uripe sampean, Mbak. Aduh. Ya, aku masak badan pengen bersih. Woi, kau oleh, tolong. Ya nanti liburan main ke rumah lah. Mangan-mangan semongko, mangan sego pecel gitu. Oke? Oke. Ya. Telepon nih gak enak ya. Iya, Pak. Pokoknya minta libur. Libur main ke rumahku. Gimana, Mas? Kos WB. Oh, di kos WB aku di Northpoint. Ya lah, cuma Northpoint. Ya elah. Kos WB main. Oke. Soalnya saya mau ngurusi anak di kantor polisi ini 1 tahun 7 bulan diperalat tok sama agene. Lebih kasihan lagi dari sampean, gak iso nyambut gawe, duwe mau oleh $50, $100, terus dikurung nang omahe agene kono. Kon ngewangi tapi gak yo kadang dibayar part time 50, 100. Wong nangis. Nah, ini mau cuti ke Indonesia bulan Desember. Sama majikan saya dikasih 2 bulan setengah, sebenarnya 3 bulan Mas Andro. Cuma saya minta 2 bulan setengah aja. Yalah, nggak usah suwe. Kebanyakan apa Mas? Nggak usah suwe-suwe. Saya nggak pulang ke rumah nih Mas Andro gitu. Saya tuh beli rumah di Batam. Terus udah beli di rumah di Batam saya. Oh ya sudah, nanti didatengin aja. Hati-hati tapi. Makanya saya mau ambil sertifikatnya itu pulang, terus tak bawa ke sini gitu biar ambil. Itu Mas Andro rencana saya. Ya wis gak apa-apa.
Saya pengen nyari rumah yang jauh dari mereka yang mungkin Ya. nggak bisa jangkau. Ya, betul. Udah. Bagus. Beli rumah. Di rumah kecil-kecil. Nanti tak kapan-kapan main ke rumah Mas Andro. Tempat lebih detailnya. Jadi kayak gitu aja lah ya. Intinya kalau memang nggak mau dihubungi semuanya, ganti aja nomornya biar nggak ruwet. Nomor itu biarin nyala, tapi di HP biar HP-nya matiin aja sudah. Wis. Dan jangan ada akses siapapun yang kenal sampean di dekatnya situ. Tambah ngeriwuk urip. Ya. Ini tadi loh, saya dikirimin foto sama Pak Lurah. Ini loh ibumu di sini. Alah, saya udah capek Mas. Terserah jenengan aja ngomong saya apalah terserah. Dia mau ngatain saya di sini ngelunte atau apa, terserah dia lah. Saya udah capek, saya bilang gitu sama Pak Lurah. Iya, ya gak apa-apa. Ngapunten nih Pak Lurah, nganu bikin sampean repot, wis itu warganya sampean tolong sampean urusi sendiri, wis terserah. Ranti opo-opo diurusi angeleran. Kata bos kula ngeten, wis calon rasa mbok pusing. Kok kowe sik ngurusi rasa mbok kirim duit ta. Bosku bilang itu Mas Andro. Iya, wis ngikuti bos ya. Ganti aja nomornya udah. Wis, biar orang telepon semuanya mati teleponnya, ya sudah biarin. Ben gak budek sampean ngesakno. Wis abot sorong golek duit nang kene cek dibudek. Mbak, aku gak bisa panjang-panjang ya. Ini ada orang di kantor polisi rewese ae wonge mubeng bingung gak karu-karuan. Nggih. Tak urusannya dhisik yang di kantor polisi ini. Orang ini nek sampean kan aman-aman di majikan. Mugi lancar. Nggih, ngesakno iki bendang wonge mulih. Nang kene ya klopak-klopo ora nek gawean ngesakno. Nongas nangis saya sampai awake kuru. Mumet ndasku. Ya Allah. Duwe, makane nek cuman masalah sampean kayak gini ini udah matikan aja selesai. HP ganti wis beres. Tapi kalau yang kayak gini nih yang di Hongkong ini terlunta-lunta, nggak jelas. Ejene yo loro iki wong Indonesia pisan tapi kok tego gitu kan. Aku makanya kita bantu supaya dia cepat pulang. Juga kayak gitu. Kenapa? Itu juga ibaratnya ajaku emle. Nah, ya wis lo. Gak apa-apa, yang penting majikan ini, baik. Apa kalau saya mau cuti ini loh, kan nggak pernah komplain ke Mas selama itu majikan ini. Tapi pas mau tanya mau cuti ini kok nggak pulang. Ya udah Mas Andro, selamat siang, tugas. Maaf mengganggu. Nggak apa-apa, nanti ke rumah aja. Ben enak ceritone, ben guyu ngakak, ben lali masalahnya, oke? Oke. Sehat selalu ya, jaga sehat sampean, jaga hubungan baik-baik sama majikan ya. Masa depan masih panjang. Oke? Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Salam.
Sampean di mana? Minta tolong nyamperin itu kan mau bawa mobil, dia kan nambal ban atau apa. Orangnya kan pendiam. Jadi dia kan yang punya mobil itu sebelumnya. Terus mobilku tuh katanya tak betulin. Terus dia kan nggak tahu lokasi di situ. Nanya Pak Noyo kowah-kowo. Ini orangnya nelpon. Kalau sampean bisa datang ngeliatin monggo, aku minta tolong Pak Wo. Sampean samperin aja ke rumah Wonojoyo, Pak Dano. Oke. Ini orangnya nelpon. Dia orangnya nelpon. Oke. Yo makasih. Assalamualaikum. Piye? Tutup tambalane. Lho kowe nambal piro iku? Loro ta? Lah iya tutup tambalane tutup. Sini nggone ngarepe Indomaret untuk sini mau. Oh. Ini dia. Ngalor, cideke Simpang Gumul. Lapo gak pogo sak montore ae? Hah? Lapo gak pogo sak montore karo ban serep? Lah sing bocor lah loro sih. Lah terus piye gowone? Oh iya. Ditambah. Oh iya sih. Loro ya bocor. Bane iku lho kanan kiri sing bocor. Lah situ ngono gak apa-apa. Lah terus. Oh ya wis. Jangkrik. Terus iku nggo sepeda sapa? Beda. Lho ya iku pedae maratuwaku. Lah iya. Arah nang iki le, apa nang Simpang Gumul teko prapatan niku ngono aja. Iki sarah Simpang Gumul iki, ngene sawah-sawah iki. Oh, terusno ngalor. Nah, iya makane. Terusno lurus. Engko nang arep. Sik. Bane lugur. Jangkrik bae lugur. Lho iku kok gendong siji apa loro siji? Gendong siji. Waduh. Apa? Ada wis sih. Gampang. Aman. Piye? Aman. Aman. Tuh kan pergi uang bos. Yes, lanjut sih. Ya wis. Oke. Ya. Mbak nuwun. Sampean di mana? Terus polisi nyari sampean itu gimana? Kok sampean iki kok koyo wong bingung ah, ngarep mburi. Terus sekarang polisinya nelpon sampean. Terus kok nyari? Oke. Sampean bisa telepon nggak? Kalau aku meluncur ke situ, naik teng-teng, nanti aku turun di situ. Sampean telepono, ngomongnya wis bisa jelas kan? Nggak nangis lagi kan? Oh, kalau harus bawa kertas permohonan ya berarti pulang dulu sampean atau ke tempatnya Miss Yuni. Lah sampean kan mana kertas permohonannya? Sudah ada belum? Lah iya wong belum aja kok mau masuk, gimana ceritanya? Kan harus buat dulu. Sik ta sampean mikir sing jelas. Sampean pikiran yang jelas.